Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada yang bertanya juga dengan tema kita pada siang hari ini, Ustadz. Ini dari sahabat Bundar ini yang dari Kemiri ini. Bagaimana mengisi kemerdekaan di tengah gempuran medsos yang luar biasa mudaratnya, apalagi untuk remaja dan juga anak-anak. Monggo silakan Ustadz. Ini mungkin juga keresahan para ibu-ibu yang menghadapi media sosial yang luar biasa ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu atau Mbak Bundar ini yang sangat-sangat aktif mengikuti siaran langsung ini. Memang menjadi kegelisahan banyak orang tua dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta derasnya arus informasi, di mana betul-betul sekarang itu siapapun bisa mengakses dengan teknologi yang sangat-sangat canggih. Nah, bagaimana untuk anak kita? Ya tentunya pertama anak kita harus dididik, tapi jangan hanya dididik, tapi diberi contoh. Bab satu contoh itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Omongan nasihat. Jadi kalau anak kita ingin baik, ya orang tua baik dulu. Anak kita ingin tidak main medsos, ya orang tua tidak main medsos dulu. Jangan orang tua main medsos, anaknya nggak boleh. Ini yang menjadi problem. Sehingga anak perlu dididik untuk berdisiplin waktu. Ini pendapat. Di mana mungkin habis sekolah tidur atau main. Kapan anak kita main medsos? Boleh, tapi ada waktu dan didampingi. Nah, kalau sudah main medsos, seperti mudah kita jumpai, di mana ada wifi yang terbuka untuk umum. Di situ anak berkumpul, lebih-lebih ya wifi itu enaknya bila sudah dibuka selebar-lebarnya sehingga bisa mengakses apapun. Jadi tidak ada kekhususan, ada yang diblokir, nggak ada semua, pokoknya bisa. Lebih-lebih wifi-nya itu bagus, banter sekali, anak senang. Lah main di situ tidak ada pengawasan. Pertukaran pengetahuan anak ini sangat-sangat riskan untuk menuju ke negatif. Lebih-lebih kalau di situ sudah tercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, itu lebih parah lagi. Seandainya ada, dan kemungkinan bisa ada. Nah, ini. Maka anak kita didik yang baik. Orang tua menjadi contoh. Orang tua kita meminta anak kita baca Al-Quran, tapi bapak ibunya nggak pernah baca Al-Quran. Bagaimana? Orang tua kita menghendaki anak kita sholat yang bagus, orang tuanya tidak pernah sholat. Orang tua kita menghendaki anak-anak kita itu untuk mau sholat berjamaah di masjid, bapak ibunya tidak pernah jamaah. Bagaimana? Maka diberi contoh. Ini yang lebih penting, ini adalah contoh, bimbingan dan pendampingan orang tua sangat penting. Kalau kita mau menyalahkan media sosial, tidak bisa. Yang dulu membenci media sosial setelah tahu jajak gato. Bener? Nyandu ya itu. Nyandu. Ini bukan hal yang sepele. Ini permasalahan yang harus kita pecahkan bersama, khususnya dalam keluarga.
Oleh karena itu banyak orang tua yang sudah mengambil sikap yang lebih, yang menurut saya lebih bagus, tegas ya Ustadz ya. Khususnya untuk tingkat SD. Itu sekolah-sekolah SD Islam maupun madrasah ibtidaiyah ini udah diburu, sehingga mudah kita jumpai SD itu tutup, diregruk. Sementara SD IT, MI itu justru paralel. Ini memang kesadaran masyarakat, sehingga tidak ada alasan kalau ada guru mengatakan muridnya sedikit karena KB berhasil. Oh, salah. Dia tidak mengakui jeleknya dari lembaga yang ia kelola. Loh, kenapa kok jelek? Ternyata nggak dipilih. Nah, itu lembaga yang dilola, baik itu sekolah maupun yang lain, itu harus dengan manajemen bisnis. Apa sih maunya masyarakat? Nah, sementara SD-SD yang bernafaskan Islam itu ada swasta dan bayar. Kenapa kok memilih bayar di SD yang di negeri nggak bayar? Karena mereka dapat memberi pelayanan yang memuaskan. Nah, itu bisnis kan begitu. Nah, maka ada warung sebetulnya nggak begitu enak makanan, artinya dengan yang lain sama, tapi pelayanannya itu bagus sekali, enak, ramah, tambah-tambah orangnya cantik. Nah, siapa nggak tertarik? Makan menjadi lezat rasanya, padahal makanannya biasa aja. Nah, maksud saya begitu. Nah, sama juga sekolah juga sudah mulai begitu. Nah, yang banyak bisa mengakses atau menjawab itu ya, tantangan itu ya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang bernafaskan Islam. Dan sudah banyak kita jumpai orang tua mengambil jalan praktis. Tamat SD anak pesantren, gitu. Udah disekolahkan sambil praktis dan aman ya. Itu bahkan lebih aman, dan itu udah saya jalankan. Jadi mulai anakku yang pertama sampai anakku yang ketiga tamat SD semua pesantren. SD-nya SD biasa berarti Ustaz? SD-nya biasa. Ya, waktu itu tahun 90. Iya sih, belum serami sekarang ya Ustaz ya. Atau MI juga belum se-booming sekarang. SD itu juga belum, waktu itu kalau tidak salah malah belum ada. Iya. Pastinya masih rata-rata masih negeri seperti itu ya Ustaz ya, masih. Tapi saya sudah mengambil langkah, pokoknya tamat SD pesantren. Dan saya memilih pesantren itu yang pesantren itu ada madrasahnya. Sehingga anak saya itu bisa keluar pesantren itu hanya 1 bulan sekali. Pulangnya juga? Enggak pulang, nanti setahun 2 kali, hanya setiap semester. Atau pas Idul Fitri. Gitu. Jadi kadang semesteran itu nggak pulang. Kayak kuliah gitu ya. Sehingga ya alhamdulillah. Artinya keluaran pesantren pun juga tidak kalah dengan yang lain. Nyatanya ya waktu itu bisa masuk yang namanya nah sekarang itu apa namanya dulu itulah yang masuk perguruan tinggi tanpa tes itu ya, PMDK. Iya, PMDK dulu namanya PMDK kalau tidak salah. Ya kembalilah bagaimana kita ini mengikhtiarkan pada anak-anak kita untuk apa yang tidak kita sukai atau dianggap itu akan menghambat, ya kita jadi orang tua memberikan contoh dulu. Jadi kalau anak belajar, ya mungkin orang tuanya yang baca koran lah atau baca buku, syukur baca Al-Quran. Sehingga didampingi, bukan anak itu kita bebaskan. Anak itu butuh bimbingan dan pendampingan penuh kasih sayang. Insya Allah apa yang menjadi kekhawatiran Bunda Rini atau para pendengar dan pemirsa semua,
dengan langkah ini insya Allah akan tercapai. Amin. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan juga terima kasih sekali untuk Bunda Rini yang sudah bertanya. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.